Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami menjadi anggota keluarga Gereja Katolik sedunia. Di bawah paus kami, Fransiskus, dan uskup-uskup kami semua. Kami bersyukur di dalam Gereja Katolik, kami dipersatukan di seluruh dunia bersama-sama menjalankan panggilan kami masing-masing. Dan setiap kali ada masalah, kami selalu membicarakan bersama, dimanapun, kapanpun. Dan kami tidak dapat memisahkan diri dari tubuh kami yang lain. Berkatilah para pemimpin kami, para umat kami untuk selalu berdialog, berkomunikasi, bermusyawarah satu sama lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, soal sunat dalam bacaan pertama hari ini, itu bukanlah hal yang sederhana yang seperti kita mengerti sekarang di zaman ini. Di zaman lalu pada jemaat awali, itu suatu hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Karena kalau ingin menjadi orang Yahudi harus disunat sebagai tanda masuknya. Ya, jadi sunat itu bukan hanya kebiasaan kultur dari agama tertentu, tapi sudah ada di dalam agama Yahudi ribuan tahun yang lalu. Yang dimulai dengan Abraham. Ya. Nah, karena itulah karena ini soal penting, maka dibicarakan, didiskusikan oleh para rasul dan para penatua-penatua di Yerusalem. Ya. Karena ini menimbulkan konflik di antara grassroots, akar bawah. Ketika orang-orang non-Yahudi, orang Yunani, orang yang non-Yahudi manapun juga yang tidak bersunat, apakah tidak boleh masuk gereja? Apakah tidak boleh diselamatkan? Nanti besok ini akan dibicarakan dalam konsili pertama di Yerusalem. Dan inilah sikap seperti inilah yang dimiliki oleh gereja Katolik hingga sekarang. Ketika ada masalah, dibicarakan bersama di tingkat lingkungan, di tingkat paroki, wilayah, paroki, kemudian kevikepan, kemudian keuskupan, dan juga seluruh Indonesia di KWI, dan seterusnya sampai ke seluruh dunia. Selalu bersikap seperti ini, bermusyawarah, berdialog, berkomunikasi, saling mendengarkan, saling membagi, dan saling mengambil keputusan bersama. Dan itu sesuatu kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebetulnya, dengan semangat silaturahmi, dengan semangat semangat musyawarah, mufakat bersama-sama, itu lalu dibicarakan bersama demi kepentingan bersama. Tidak bisa orang lain katakanlah protes, marah atau maunya sendiri. Lihatlah konteks kemasyarakatan kita. Jadi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai musyawarah itu penting sekali di dalam kehidupan menjemaat dan gereja kita. Sebesar seberat apapun problem yang kita miliki, harus dibicarakan bersama. Yang kedua, kita lihat di dalam Injil hari ini kita masih mengikuti bacaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ya. Yesus mengatakan, kalau kamu di luar pokok anggur, di luar aku, maka kamu akan mati. Tentu saja maksudnya bukan hanya mati secara fisik, tetapi mati secara rohani. Dia tidak berkembang tumbuh dengan segala kemampuannya, dengan daya-dayanya, dengan kehidupan rohaninya, dengan keutamaannya. Maka di sini kita melihat betapa pentingnya pokok anggur. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Sekali lagi ya kata benar, karena di tempat lain orang bisa juga sebagai pokok anggur yang tidak benar, yang nampaknya benar. Dan ini yang seringkali harus kita mengerti dengan baik, yang seringkali nampaknya benar yang bisa membohongi kita, bisa menipu kita, seolah-olah itu meskipun mereka berbuat baik, ya, berbuat benar, atau berbuat baik, ya, misalnya menyembuhkan, misalnya melakukan tindakan-tindakan yang baik,
ya belum tentu itu menjadi pokok anggur yang benar. Kalau apalagi kalau bukan didasari pada kasih dan Roh Kristus. Ya, dalam hal ini untuk kebaikan kemanusiaan bisa kita menjalankan itu. Ya, tetapi fondasi motivasinya adalah karena Kristus. Ya, itu menjadi langgeng, ya. Segala sesuatu yang dilakukan karena Kristus, karena Roh Kudus menjadi langgeng, menjadi abadi. Dan tidak menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlu di antara anggota-anggota. Tapi kalau ada motif-motif lain, ekonomi, motif-motif yang demi kebanggaan dan segala macam, tidak akan dapat menjadi langgeng, abadi dan lestari. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan di pokok anggur itu saya mau mengajak Anda untuk mengerti bagaimana tinggal dalam Tuhan itu. Tinggal dalam Allah itu, manete in me, tinggallah dalam aku. Bagaimana caranya? Yesus mengatakan adalah dengan mengatakan memangkas, atau bahasa Inggrisnya pruning. Ya, bagaimana cara kita meruning diri kita sendiri? Ya, saya sudah mengatakan kita mengembangkan kehidupan rohani kita dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang apapun juga. Interaksi dengan sesama anggota, terlibat di dalam gereja, itu bagian dari pruning, bagian dari memangkas. Karena dengan bergaul dengan sesama kita menjadi apa? Kita menjadi mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak gereja, kehendak Tuhan bersama-sama. Kita belajar bersama-sama, kita bergaul bersama-sama, kita berdiskusi, kita membaca buku-buku rohani, kita mendengarkan ajaran-ajaran tentang katolisitas. Bukalah katolisitas, ya, www katolisitas dari Pak Steph dan Ibu Ingrid. Bagus sekali. Ya, kekayaan gereja yang luar biasa yang seringkali tidak kita mengerti, dilukiskan dengan sangat indah di sana. Ya, tentang banyak hal, tentang katekismus gereja yang tidak jarang kita tidak dengarkan dengan baik. Nah, itulah saudaraku terkasih, supaya kita salah satu adalah belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, mendengarkan webinar dengan Romo A, Romo B, Romo C tentang apa saja. Itu bagian dari pruning, bagian dari memangkas hal-hal yang tidak perlu, ya, tumbuh dalam hidup kita. Memperdalam hidup kita, itu juga bagian dari pruning, ya, supaya pemahaman kita tentang iman, tentang gereja, tentang Kristus, tentang kitab suci itu menjadi benar, ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita meruning dengan membaca firman Tuhan. Sekali lagi, dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau kita baca, kita renungkan, lama-lama kita mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kasih Tuhan itu seperti apa. Jadi kita mulai pelan-pelan beralih, ya, dari diriku sendiri, cara pikir, cara pandang, cara melihatku dengan cara pandang Allah dalam melihat situasi kehidupan konkret pada zaman itu, ya. Jadi dengan kata lain, dengan membaca kitab suci, kita belajar untuk memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Itu yang penting di situ. Nah, di samping itu kita juga mulai bergaul, berdialog dengan Tuhan tentang sabdanya. Jadi di sini adalah dengan membaca kitab suci kita pelan-pelan beralih, ya, dari diriku sendiri, dari egoku kepada Tuhan. Nah, inilah sehingga kita menjadi tidak mudah protes, tidak mudah marah, tidak menjadi kaku, tidak menjadi keras, ya. Tetapi kita mulai molding, jadi lembut, ya, karena yang kita lakukan adalah kehendak Allah dan bersama orang lain. Karena kehendak Allah itu menjadi makananku, ya. Jadi dengan lewat sabda. Yang ketiga, bagaimana cara memangkas hidup kita, yaitu kita menghadapi problem-problem hidup kita ini apapun bentuknya, salib-salib masalah hidup kita, itu adalah bagian dari pruning untuk membuat apa? Kita bertobat. Apa yang seringkali menurut pandangan kita benar, itu dengan adanya penderitaan, kita lama-lama akan dipangkas, ya, pandangan-pandangan kita terbuka. Oh, ternyata demikian maksud Tuhan. Ya, jadi dengan membaca kitab suci kita melihat bahwa penderitaan itu bukanlah menghancurkan kita, tetapi justru membuat dimurnikan motivasi hidup kita dengan baik. Ya, jadi saudaraku terkasih, mari kita melihat salib itu sebagai sesuatu yang bukan hanya menghancurkan, bukan hanya membuat kita lumpuh, tetapi justru membangkitkan, memurnikan hidup kita dengan baik.
Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita memangkas kehidupan kita supaya kita semakin dalam pemahaman kita tentang iman Katolik dan semakin dalam dan masuk kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, yang ketiga, kenapa kita pruning? Supaya kita juga memurnikan. Ya, jadi memurnikan motivasi, tetapi juga ini loh, Tuhan itu Tuhan yang adalah Roh Kudus, Roh Allah gitu ya. Nah, karena Roh Allah maka kita juga harus masuk di dalam memiliki roh yang sama dengan dia gitu loh. Jadi tidak hanya yang kelihatan, seringkali kan kita terpesona pada apa yang kelihatan. Nah, di dalam penghayatan iman kita itu kita tidak mendasarkan diri pada apa yang kelihatan. Maka dalam bacaan pertama, kenapa Rasul Paulus dan Barnabas dengan keras melawan tentang sunat sebagai kewajiban. Hanya baptisanlah yang menjadi ukuran bahwa kita masuk di dalam keselamatan Kristus. Ya, baptisan itu membuat kita menjadi anak Allah. Ya, jadi itu bagian sudah rohani. Ya. Tuhan menghancurkan kuasa dosa asal. Kita dimasukkan dalam komunitas kebersamaan. Roh Kudus diberikan kepada kita. Itu semua adalah anugerah dari permandian. Ya, jadi kita semakin lama semakin masuk ke dalam lapisan lebih dalam gitu loh. Bukan hanya lapisan dangkal eksternal, tapi masuk interiorisasi, internalisasi ke dalam. Ya. Nah, semakin kita mendalam, semakin kita menemukan bahwa Tuhan ada di dalam batin. Perjalanan kita bukan perjalanan naik ke atas gunung jauh berjalan, tapi perjalanan menuju ke batin. Di bagian unconscious, bagian yang tidak sadar, disadarkan dengan Roh Kudus itu akan apa yang menjadi hambatan-hambatan hidup kita. Mungkin ada luka batin, mungkin ada trauma, mungkin ada persepsi-persepsi yang keliru, mungkin ada belief-belief yang kita yakini benar, tetapi sebetulnya harus ditanyakan ulang. Maka ada rekonstruksi. Ya, dari konstruksi yang sudah ada kita selalu menjadi rekonstruksi, dekonstruksi lagi. Mengulangi lagi, dekonstruksi yang lama-lama itu dihancurkan, lalu dimunculkan Yesus yang baru. Jadi berdasarkan Yesus, jadi Yesus menjadi pusat itu. Inilah proses rekonstruksi di dalam hidup kita. Kalau itu tidak, maka pelan-pelan kita memasuki dalam dunia Allah, maksud Allah, kehendak Allah. Jadi Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan puritas cordis, kemurnian hati. Ya, jadi bukan hanya menjalankan apa yang ku mau, tapi menjalankan kehendak Allah. Itulah makananku. Dan itulah Yesus mengatakan orang yang terbuka hatinya. Ya. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena orang yang murni hatinya melihat kehendak Allah. Melihat Allah, bertemu dengan Allah. Nah, kita itu tidak pernah murni selama hidup kita di dunia. Maka kita berjuang supaya mohon Roh Kudus untuk memurnikan kita sehingga kita hanya dapat melihat Allah di mana-mana kepada siapapun juga. Jadi betapa pentingnya DNA murni, puritas cordis itu, kemudian hati itu menjadi DNA-nya orang Katolik yang beriman pada Yesus secara total. Dan itulah Karmel menurut saya. DNA-nya puritas cordis yang menjadi spiritualitas Karmel di dalamnya. Itu ditambah dengan keheningan. Itu membawa kita untuk bertemu menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan bahkan. Maka gandum itu menjadi apa? Menjadi orang menganggap itu sebagai hidup mistik. Hidup bersekutu dengan Allah. Tinggal bersama Allah. Ya, dengan puritas cordis, dengan kemurnian hati. Menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan kehendakku. Semoga kita semua memiliki puritas cordis, kemurnian hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah dimanapun, kapanpun, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Semoga Anda dan saya menyadari akan peta perjalanan hidup batin kita seperti itu. Masuk dari eksternal ke dalam internal, terjadi proses interiorisasi. Maka kita mendapatkan energi ilahi ketika kita tinggal bersama Yesus. Di dalam batin kita bertemu dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan Anda untuk tetap terus berjalan. Meski menderita sekalipun. Lebih baik kita menderita di dunia ini daripada nanti menderita di akhirat abadi. Penderitaan abadi di dunia
Tuhan berkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.